Iman yang teruji adalah iman yang telah diuji. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang indah ini. Dan pada saat ini di dalam setiap keterbatasan, kekurangan, dan dosa ini ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, mampukan, dan menyempurnakan segala pemahaman, pengertian kami tentang firman-Mu, sehingga boleh dapat kami lakukan sebagai umat-Mu yang terus bersandar serta berserah kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang penuh cacat celah ini ya Tuhan. Biarlah di dalam keterbatasannya Engkau memberikan suatu kuasa untuk menyampaikan hal yang begitu luar biasa, yaitu firman ini, sehingga mendapat hal yang begitu indah, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya meyakini dan saya percaya kasih karunia dan anugerah yang berasal daripada Tuhan, baik di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, maupun di dalam studi kita, terus menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya. Kebahagiaan yang kita alami bukan saja ketika kita mendapatkan materi, mendapatkan kedudukan, atau mendapatkan nilai yang bagus ketika kita studi. Tetapi di sisi lain, kita juga mendapatkan kebahagiaan ketika kita diundang atau diberikan kehormatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki jabatan tertentu di pemerintahan atau orang terkenal di dalam setiap bidang yang mereka jalani. Mungkin olahraga, mungkin di dalam musik, mungkin ketika mereka melukis, dan lain sebagainya. Dan tentu ketika kita bertemu dengan orang-orang tersebut, tentunya kita akan berjabat tangan, kita akan mengobrol dengan orang tersebut dan menanyakan beberapa pertanyaan. Bahkan pada akhirnya kita akan bersuah foto untuk mengabadikan suatu momentum yang indah yang kita alami. Dan kemudian kita masukkan HP, kemudian kita post mungkin di Instagram atau di Facebook atau di media sosial yang lain sebagai bentuk kebanggaan di dalam kehidupan kita. Hal ini tentunya juga dialami oleh Yohanes, bukan ketika ia bertemu dengan pejabat atau orang terkenal atau orang filsuf yang begitu pandai. Dia bertemu dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan dia juga bertemu dengan segala sumber pengetahuan, yaitu Allah sendiri. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya undang saudara-saudari dan Bapak Ibu membuka Alkitab kita yang diambil di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri dari surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ayat yang ketiga, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkari tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang.
Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang yang akan datang. Ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penglihatan yang pertama yang dialami oleh Yohanes adalah ketika ia diminta Tuhan untuk menuliskan surat kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Kemudian Yohanes diberikan kesempatan atau diizinkan Tuhan untuk mendapatkan penglihatan yang kedua yang sangat begitu luar biasa untuk diberikan kepada seluruh kehidupan orang-orang percaya yang tersebar di seluruh dunia pada waktu itu. Dan ketika kita membaca ayat yang keempat ini, Tuhan menunjukkan kemuliaan yang begitu besar kepada Yohanes. Dan Yohanes melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana tidak semua orang mendapatkan keistimewaan seperti apa yang dialami Yohanes pada saat itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang pertama ketika melihat kemuliaan Tuhan, ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan mengizinkan orang percaya melihat kemuliaan Allah. Kita bisa membaca pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika kita membaca di dalam Perjanjian Lama, sedikit sekali orang yang dapat melihat tahta kemuliaan Tuhan itu sendiri. Beberapa orang, yaitu seperti Yakub dalam mimpinya, seperti Yesaya ketika Raja Uzia meninggal, seperti Yeskiel, dan seperti Daniel pada waktu itu. Yohanes pada waktu itu melihat sebuah pintu yang menggambarkan batas kekudusan kemuliaan Allah. Hal ini merupakan suatu simbol atau lambang atau memfiguratifkan yang dimana di dalam Perjanjian Lama ketika kita membaca Kitab Keluaran, Musa diberikan batas ketika datang kepada Tuhan di Gunung Sinai itu. Hanya Musa saja dan beberapa orang yang diizinkan. Orang lain termasuk bangsa Israel tidak boleh melewati batas tersebut. Dan ketika mereka melewati batas tersebut, mereka akan mati dirajam batu pada waktu itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes melihat pembatas ini dan dia dapat masuk ke dalam tempat yang telah Tuhan tunjukkan pada waktu itu. Dan dia juga mendengarkan sangkakala yang merupakan suatu peringatan penting yang juga dialami oleh Musa di dalam kitab Keluaran. Dan ketika melihat semuanya itu, dia sangat terkejut karena penglihatannya begitu indah dan penglihatannya berbeda dengan apa yang ia lihat di dunia pada waktu itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yohanes dapat melihat karena Roh Allah mencelikkan matanya, tinggal di dalam hidupnya sehingga ia melihat segala sesuatu.
dan dapat dilihat atau kita dapat mengerti zaman sekarang ini namanya penglihatan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa penglihatan adalah suatu kondisi di mana sementara waktu kontak dengan apa yang terjadi ketika ada di dunia ini terputus dan jiwa atau roh orang tersebut dikuasai oleh roh Allah dan dapat melihat apa yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Hal ini menunjukkan suatu keistimewaan yang begitu indah yang dimiliki oleh Yohanes pada saat itu. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita tarik pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang mengaku bahwa mereka dapat melihat surga, dapat melihat neraka, dapat melihat sesuatu yang begitu spektakuler sehingga mereka menyampaikannya kepada banyak orang dan mereka menyaksikannya bahwa itu adalah kejadian yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah hanya orang Kristen saja yang mendapatkan penglihatan untuk masa depan, penglihatan ketika masuk dalam surga dan lain sebagainya? Ternyata orang-orang yang di luar orang percaya, mereka dapat melihat semuanya itu. Dan terkadang pengalaman rohani yang mereka alami ketika melihat surga atau hal-hal yang spektakuler atau spiritual ini menjadi ukuran suatu kebenaran, sehingga kesaksian itu kebenarannya lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima saat ini, sehingga terkadang itu bertentangan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah zaman sekarang ini penglihatan atau nubuatan tentang masa depan masih ada? Bagi saya, di dalam Alkitab itu sudah lengkap, dan penglihatan yang dialami oleh Yohanes adalah penglihatan terakhir yang dialami oleh orang percaya. Dan saya meyakini ketika orang mengatakan saya melihat apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya melalui mimpi, melalui mungkin mati suri dan lain sebagainya, bagi saya itu kurang tepat. Jika itu benar-benar berasal daripada Tuhan, maka harus ditulis dengan sungguh-sungguh dan itu diajarkan kepada semua orang. Dan kelemahannya adalah ketika ditulis, maka Alkitab kita tidak memiliki otoritas dan integritas, di mana telah disempurnakan oleh bapak-bapak gereja, oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan di mana Roh Kudus juga bekerja di dalamnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang pada saat ini melihat penglihatan seperti itu haruslah kembali lagi kepada firman Tuhan, apakah kesaksian itu bertentangan atau tidak. Jika tidak, pastilah itu bukan berasal daripada Tuhan, mungkin dari kuasa-kuasa lain. Tetapi jikalau itu berasal daripada Tuhan, pastilah itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, melainkan semakin meneguhkan firman itu dan semakin membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin kuat imannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita pada saat ini dapat melihat penglihatan-penglihatan seperti itu? Kita dapat melihatnya dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat ketika kita membaca itu kita sedikit dapat menggambarkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa, bagaimana kuasa Tuhan itu begitu indah, dan bagaimana integritas, otoritas Tuhan yang begitu tinggi melampaui segala pejabat-pejabat yang ada di dunia ini, melampaui pemimpin-pemimpin, melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kemuliaan Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kita terima, sehingga kita dapat bertumbuh dengan baik, dengan benar di dalam apa yang kita kerjakan, sehingga iman kita semakin kuat. Muliakanlah Tuhan
dan lihatlah kasih-Nya melalui firman yang telah kita terima pada saat ini. Dan yang kedua, apa respon kita sebagai orang percaya ketika kita melihat Tuhan? Tentunya kita menyembah Tuhan. Kita bisa membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kemuliaan Allah digambarkan menjadi 3 batu, yaitu permata yaspis yang pada saat itu dibandingkan dengan berlian yang warnanya putih, berkilauan warna-warni, dan juga pada waktu itu harganya cukup luar biasa. Yang kedua adalah batu sardis yang berwarna merah jingga, yang juga menjadi kesenangan bagi banyak orang yang memiliki. Dan yang ketiga adalah batu jamrud yang berwarna hijau pada saat itu. 3 batu ini ditempelkan, dinyatakan di dalam tahta yang kudus tersebut. Dan bagi Yohanes ini adalah suatu tahta yang begitu luar biasa, yang tidak pernah ia lihat ketika ia berada di dunia. Dan tahta itu sangatlah megah sehingga ada suatu pelangi yang juga memiliki arti atau lambang di mana perjanjian Tuhan akan terus dipegang untuk selama-lamanya. Apakah itu pelangi? Bagi orang mengatakan pelangi itu adalah suatu hal yang indah. Tetapi ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian, ketika Nuh telah keluar dari bahteranya, pelangi adalah suatu peringatan di mana Tuhan tidak akan memusnahkan manusia dengan air lagi. Hal ini juga menjadi suatu peringatan bagi Nuh dan juga bagi kita semua, bahwa janji Allah yang telah Ia katakan pasti Ia pegang dan Dia juga tepati. Selain itu ada juga dikatakan 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta itu, yaitu tahta Tuhan. Dan saya percaya ketika berkeliling, yaitu 6 ada di depan, 6 ada di belakang, 6 ada di kanan, dan 6 juga ada di kiri. Jikalau kita melihat angka 24 ini ternyata dibagi 2, yaitu 12 dan 12. 12 yang pertama ini menggambarkan suatu kesempurnaan di dalam kehidupan orang-orang kudus yang menyembah Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan yang ke-12 selanjutnya adalah kesempurnaan orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam perjanjian baru pada saat itu. Dan ada lagi suatu penampakan yang begitu luar biasa. Ada 4 binatang yang berbeda-beda yang juga dikutip di dalam kitab Yehezkiel. Dan di dalam kitab Yehezkiel ini mereka disebut dengan kerub atau kerubim, yang dimana mereka memiliki 6 sayap. Dan ketika kita membaca di dalam kitab Kejadian, di situ menjelaskan tugas mereka adalah menjaga Taman Eden, khususnya menjaga buah pengetahuan baik dan jahat dan buah kehidupan. Binatang ini memiliki jenis yang berbeda-beda, yaitu singa, manusia, anak lembu, dan burung nasar. Dan beberapa penafsir Alkitab, 4 binatang ini menggambarkan tentang Injil Tuhan itu sendiri. Singa menggambarkan kitab Matius, manusia menggambarkan Markus, Lukas menggambarkan anak manusia, dan Yohanes adalah burung nasar. Namun keempatnya lah bukan demikian, tetapi ini merupakan suatu simbol karakter yang dimiliki oleh keempat roh Allah itu sendiri yang melayani, yaitu singa yang melambangkan keberanian dan kejantanan, anak lembu melambangkan kekuatan dan keuletan, manusia melambangkan kecerdasan dan kecerdikan, elang menggambarkan kegesitan dan kecepatan. Dan keempat binatang ini, yaitu roh Allah ini,
juga melayani manusia, di mana di dalam setiap penderitaan, penganiayaan, dan kesengsaraan pada saat itu tetap kuat imannya kepada Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya. Kita juga bisa membaca di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, apa maksudnya ini? Tahta Allah adalah melampaui tahta yang dimiliki oleh manusia. Jikalau orang-orang dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru begitu setia menyembah dan memuliakan Tuhan dari awal sampai akhir, demikianlah kita pada saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga harus setia seperti mereka yang setia. Kita juga harus taat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan yang juga taat melakukan tugas yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan suatu keselamatan. Kesengsaraan, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang akan kita nikmati pada masa yang akan datang ketika bertemu dengan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Lagu ini menjelaskan bahwa kehidupan kita ketika ada di dunia ini adalah hati sebagai hamba yang mau merendahkan diri, yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Di dalam setiap kesulitan hidup kita masing-masing yang berbeda, dan kita percaya melalui semuanya itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan yang terakhir, apakah yang harus kita lakukan ketika kita melihat kemuliaan Tuhan ini? Kita memuji Tuhan dan memuliakannya. Ketika kita membaca pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa keempat makhluk itu memuji Tuhan dengan bernyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang akan datang. Ini merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Bahkan ke-24 tua-tua itu yang mewakili orang-orang percaya memberikan respon yang sungguh luar biasa. Mereka tersungkur, yang dimana pada waktu itu menunjukkan suatu pemberian penghormatan atau penghargaan yang tinggi kepada Tuhan Allah. Ketika kita membuka buku Kidung Jemaat nomor 2, maka akan muncul lagu yang demikian. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Lagu ini awalnya adalah bentuk puisi yang ditulis oleh Reginald Heber. Dia mengutip di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dan Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Ketika Reginald Heber ini meninggal, istrinya membawa puisi ini kepada seorang pelayan yang ada di gereja, yang dia pandai bermain musik dan tentunya tahu tentang melodi yang bernama
Bekes. Dan ketika dia melihat puisi yang begitu indahnya, dia ingin menjadikan sebuah lagu pada waktu itu. Dan pada waktu bersamaan sebelumnya ia juga sudah membuat suatu melodi untuk dinyanyikan tentang pengakuan iman Nisia Konstantinopel, yang dimana menjelaskan dan menekankan akan Tritunggal pada waktu itu. Sehingga puisi dan melodi itu dipadukan menjadi suatu lagu yang begitu luar biasa. Dan pada saat ini kita menyanyikannya karena di dalamnya sangat memiliki syarat makna teologi yang begitu indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mengerti latar belakang lagu, memaknai sebuah lagu itu sangatlah penting bagi kehidupan orang percaya. Dan melalui lagu ini banyak orang akan dikuatkan, akan dimampukan, akan melihat kemuliaan, melihat karya Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ketika saya membeli barang-barang di minimarket, saya mendengarkan sebuah lagu. Kemudian ketika saya datang ke kasirnya itu bergoyang-goyang, seneng dengan lagu yang dia dengarkan. Pada waktu itu saya iseng bertanya, "Mbak, ini lagunya siapa?" Mbaknya menjawab, "Nggak tahu." "Loh, lagunya judulnya apa?" Jawabannya, "Nggak tahu." "Mbak tahu artinya lagunya ini?" "Juga nggak tahu, Mas." "Loh, kok Mbak seneng, musiknya enak, Mas?" Nah, ini merupakan suatu kata yang cukup menarik. Dan saya melanjutkan, "Loh, Mbak nggak tahu isi lagunya, nggak tahu terjemahannya, karena lagu ini adalah lagu luar negeri. Loh, terus apa yang menikmati?" "Yes, pokoknya musiknya enak," seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh si karyawan yang ada di minimarket tersebut. Tetapi orang Kristen tidak boleh demikian. Orang Kristen harus memaknai sebuah lagu dan mengekspresikannya sehingga lagu ini boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Banyak orang Kristen pada saat ini lebih fokus kepada musiknya, lebih fokus kepada melodinya, tetapi mereka lupa akan setiap kata demi kata yang ditulis oleh lagu tersebut. Mungkin kita mengatakan lagu-lagu him, lagu-lagu lama itu adalah lagu-lagu yang ketinggalan zaman. Tetapi ketika kita merenungkan secara mendalam, lagu ini adalah suatu lagu yang dibuat dengan begitu luar biasanya, di mana ini dapat menguatkan jemaat dan bahkan bisa bertahan sampai sekarang karena lagu ini dibuat dengan begitu sulit, memiliki pengalaman rohani yang begitu luar biasa ketika orang-orang membuatnya, sehingga lagu ini sangatlah bernilai. Oleh sebab itu, marilah kita pujikan pujian dengan tahu maknanya, tahu artinya, sehingga kita tidak sembarangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan orang-orang percaya dan termasuk Yohanes pada waktu itu adalah di mana pada ayat yang ke-10 dikatakan 24 tua-tua melemparkan mahkotanya dan sujud kepadanya. Hal ini menunjukkan bagaimana 24 tua-tua ini menggambarkan kehidupan orang percaya untuk merendahkan serendah-rendahnya dirinya kepada Tuhan, menanggalkan kehormatannya, menanggalkan penghargaan dirinya, menanggalkan keangkuhan dirinya, dan menyangkal dirinya, dan mengakui bahwa Yesus Tuhan yang mulia dan Tuhan yang besar di dalam hidupnya, sehingga dikatakan melemparkan mahkota, hal yang berharga yang dimiliki untuk Kristus. Ketika lagu Mesaya karya Handel
yang dinyanyikan pertama kali pada tahun 1743. Dan pada saat itu dihadiri oleh Raja George yang kedua di Inggris. Ketika mendengarkan chorus lagunya yang mengatakan haleluya, 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 Raja George langsung berdiri dan menundukkan kepalanya. Dia pada saat itu menyadari bahwa dengan berdiri dan menundukkan kepala itu menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa puji Tuhan, haleluya, yang patut disembah, patut dimuliakan, patut ditinggikan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan adalah Yesus sendiri. Dia menyadari dia adalah manusia yang lemah pada saat itu. Sehingga dengan melakukan semuanya itu, dia melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Demikianlah dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah pencipta, pemelihara, penguasa dunia saat ini. Tanpa Tuhan, manusia akan kehilangan segala-galanya. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan bisa hidup. Tanpa Tuhan, manusia akan kehilangan arah. Dan tanpa campur tangan pekerjaan Tuhan yang begitu besar, sampai saat ini manusia akan mengalami namanya penderitaan yang begitu luar biasa. Bayangkan jikalau matahari tidak terbit. Bayangkan jikalau cuaca dari satu tempat ke tempat yang lain itu tetap dan tidak berubah. Bayangkan jikalau bumi tidak berputar pada porosnya, atau bumi tidak mengitari matahari. Bayangkan jikalau Tuhan tidak menciptakan atmosfer atau memelihara atmosfer, pastilah segala batu-batu, asteroid, bintang-bintang yang ada di luar angkasa akan masuk ke bumi dan menghancurkan. Bayangkan jikalau Tuhan tidak memelihara akan udara yang kita hirup saat ini. Dan bayangkan jikalau Tuhan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Tentunya manusia akan mengalami penderitaan jasmani yang begitu luar biasa dan menyakitkan. Dan bayangkan jikalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, menjadi manusia, memberikan keteladanan, menderita, serta mati di kayu salib, manusia akan mengalami penderitaan kekal. Tetapi kita harus bersyukur, kita harus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, atas keselamatan, atas berkat-berkat secara jasmani yang kita nikmati pada saat ini, akan berkat-berkat yang secara rutin, sadar atau tidak, kita sadari telah kita rasakan. Oleh sebab itu, lihatlah kemuliaan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, dan yang terakhir melalui puji-pujian. Tuhan tidak melihat bagus atau jeleknya suara kita. Tuhan melihat hati kita yang sungguh tulus melakukan pujian ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur atas kasih, kemurahan, cinta, dan segala apa yang kami boleh rasakan pada saat ini. Kami menyadari terkadang kami tidak melihat akan kemuliaan-Mu, karena kami melihat akan segala keterpurukan yang kami alami pada saat ini. Entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mulia, melampaui segala akal dan pikiran di dalam Yesus Kristus, di mana semuanya itu telah Engkau berikan kepada kami, yang di mana terkadang kami tidak memikirkannya dan terkadang kami tidak mempedulikannya ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, melihat kemuliaan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami melalui firman-Mu,
melalui penyembahan yang benar dan melalui puji-pujian, sehingga kehidupan kami boleh terus merasakan akan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.